Halo semuanya, kembali lagi bersama Newbie Investor. Di video kali ini, kita akan belajar hal yang seru banget, yaitu untuk masa depan kita, seputar dana pensiun. Jadi kita akan membahas gambaran besar, perlu nabung berapa sih buat pensiun. Kita akan mempelajari dua hal penting, yaitu 4% rules dan 25 kali rules. Nanti seperti apa detailnya, kita akan pelajari lebih dalam di video ini. Kenapa perlu menghitung dana pensiun? Yang pertama, sampai kapan kira-kira kamu ingin bekerja? Mau atau tidak, suatu saat nanti kamu pasti akan pensiun. Baik pensiun dari perusahaan karena dipensiunkan karena sudah mencapai batas usia tertentu, atau karena kamu memang ingin mempensiunkan diri dan ingin mengisi waktu hal untuk yang lain. Yang kedua, nggak bisa kerja seumur hidup, newbie investor juga tidak mau. Yang ketiga, mau menikmati hidup. Nah, ini salah satu goal yang newbie investor ingin capai, yaitu bisa memilih bekerja ataupun tidak. Kalaupun kamu mau bekerja bukan karena terpaksa, tapi karena memang mau mengisi waktu atau mencari purpose hidup dan lain-lain. Dan yang terakhir, kalau misalnya mau pensiun nih, perlu berapa sih uang yang perlu disiapkan? Karena kita kan nggak bisa langsung aja, udah gua nggak mau kerja lagi ah. Ada seorang financial planner yang meneliti hal ini. Karena dia banyak ditanya oleh customer-customernya, gue perlu berapa sih siapin duit buat nanti pensiun? Nah, William Bill Bengen itu meneliti nih dari tahun 1926 sampai 1976. Jadi setiap tahun dia buat simulasi customernya itu menarik uang berapa persen dari tabungan atau dana pensiun yang dia punya. Nah, diketemukanlah minimal dan maksimal. Yang paling aman itu 4% dari dana pensiun itu aman ditarik setiap tahunnya. Nah, penelitiannya Bill Bengen ini sangat menarik ya. Kalau kamu penasaran, ingin baca papernya, Newbie Investor sudah sertakan di deskripsi. Kamu bisa baca-baca sendiri karena cukup panjang penjelasannya dan sangat detail metode-metode yang digunakan dan lain sebagainya. Intinya, Bill Bengen itu menemukan dari dana tabungan atau dana pensiun, 4% diambil setiap tahunnya itu masih dalam kategori aman. Minimal kamu bisa bertahan 30 tahun ke depan. Ini data yang diambil dari tahun 1926 sampai 1976. Kalau kamu perhatikan ini sudah banyak melewati krisis-krisis ekonomi, mulai dari perang, mulai dari Great Depression, dan lain sebagainya. Untuk contohnya seperti ini. Misalnya ada seorang pensiunan dengan dana $1 juta. Di tahun pertama, ia akan menarik 4% atau $40.000. Nah, di tahun-tahun berikutnya sampai tahun ke-30 itu dana yang ditarik 4% akan naik karena mengikuti nilai inflasi. Di sini diasumsikan inflasinya 2%. Turunannya dari 4% rules adalah rules 25 kali. Sudut pandang yang digunakan ini sedikit berbeda dari 4% rules. Sudut pandangnya dari berapa uang yang ingin kita gunakan setiap tahun dikalikan 25%, atau berapa pengeluaran kita setiap tahun itu dikalikan 25. Jadi misalnya mau hidup 5 juta per bulan, berarti 60 juta per tahun, berarti perlu mengumpulkan 60 juta dikali 25. Itu 1,5 miliar. 1,5 miliar nanti berarti dengan metode yang digunakan oleh Bill Bengen, kita bisa aman sampai 30 tahun ke depan menggunakan uang ini ditarik 4% tiap tahunnya. Perbedaannya 4% rules dan rules 25 kali ini, kalau 4% itu kita punya uang berapa akan aman ditarik di 4% setiap tahunnya. Jadi ketika kita udah pensiun, uangnya ada berapa, aman itu ditarik 4%. Sedangkan kalau rules yang ini, itu ketika kamu mau pensiun, jadi ini mempersiapkan untuk nanti berapa pengeluaran yang kamu mau gunakan setiap tahunnya, itu dikalikan dengan 25. Nanti akan lebih jelas di simulasi sih. Jadi ditonton terus videonya. Nah, ada 3 faktor penting dalam dana pensiun ini, atau dalam 4% rules. Yang pertama itu inflasi. Inflasi adalah penurunan daya beli uang yang kita miliki. Seperti contoh simpelnya begini, kalau misalnya kamu punya uang 10.000 dan kamu bawa ke pasar, kamu belanjakan, itu bisa dapat 10 telur sekarang. Nah, ketika inflasi terjadi, 10 tahun atau 5, 10, 20 tahun lagi, mungkin uang 10.000 kamu, 10.000-nya tetap 10.000, tetapi nilai belinya atau kemampuan untuk membelinya itu turun. Jadi mungkin kalau sekarang 10, nanti bisa jadi 8 atau bahkan 5 atau bahkan mungkin nanti per telurnya bisa jadi satunya Rp10.000. Itu yang dinamakan inflasi. Nah, faktor penting kedua itu pengeluaran. Misalnya kalau kamu pengeluaran sekarang 1 tahun 60 juta, tentunya akan menjadi berbeda ketika pengeluaran kamu lebih besar atau lebih kecil. Kalau pengeluaran kamu lebih besar, dana pensiun kamu akan lebih cepat habisnya dan mungkin nggak mencapai 30 tahun udah habis. Sedangkan kalau lebih kecil ya tentunya akan lebih panjang jangka durasi dana pensiun yang kamu punya. Dan yang terakhir yaitu bunga atau imbal hasil. Nah, bunga atau imbal hasil ini nanti kita akan pakai yang sekonservatif mungkin, yang seaman mungkin, yaitu menggunakan reksadana pasar uang.
Nanti kalau kamu mau iseng, mau coba-coba dengan saham, campur obligasi, dan lain-lain, itu bisa-bisa aja. Apakah bisa diterapkan 4% rules di Indonesia? Jawabannya bisa banget, bahkan jauh lebih mudah. Kenapa? Karena sebagai pembanding, di Indonesia ini obligasi pemerintah itu di kisaran 5-6% return per tahunnya. Di Amerika, di tempat Bill Bengen membuat penelitian ini, government bond atau obligasi pemerintah itu returnnya 1%, bahkan di bawah 1%. Jadi masih lebih menarik di return di Indonesia. Makanya sangat bisa diterapkan di Indonesia. Ya, sekarang kita masuk ke Excel, jadi kita mau lihat nih, 4% rules tuh dalam realitanya bisa nggak sih diterapkan. Seperti biasa di Excel ini, warna oranye ini yang bisa dirubah-ubah, sisanya rumus, jadi contoh misalnya diambil 5%. Nah, ini semua akan berubah nih. Jadi pengeluarannya dari 1 miliar. Ini anggapannya seseorang punya tabungan ketika pensiun 1 miliar rupiah. Pengeluarannya diambil 5% per tahun, jadi 50 juta per bulan. Terus inflasinya asumsinya 3% per tahun, pengeluaran ditambah inflasi, tabungan akhir tahun dengan bunga 6%, dapat bunga segini, tabungan akhir tahun jadi 1 miliar 5 juta. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, misalnya ini diambilnya 4,5%. Akan menjadi 1 tahun 45 juta, inflasi dan lain-lainnya tetap. Nah, seperti yang sudah disampaikan, kan yang mempengaruhi itu 3 hal, pengeluaran, inflasi, dan bunga. Nah, ini yang perlu kamu otak-atik nih. Misalnya, kamu mau letakkannya nanti, ini kita menggunakan reksadana pasar uang. Misalnya nanti kamu mau meletakkannya ini, nggak mau di reksadana pasar uang, misalnya mau diletakkannya di obligasi negara. Misalnya yang returnnya 8% per tahun, ya silahkan aja. Ini bisa ditarik ke bawah, nanti angkanya jadi jauh lebih beda. Ini kita coba yang paling konservatif aja, yang paling gampang, cuma setor doang, yaitu reksadana pasar uang. Itu 6% per tahun kira-kira sekarang. Nah, jadi kalau kamu lihat ke bawah nih, Nabi Investor sudah bikinkan grafiknya. Kalau kamu mengaplikasikan 4% rules dengan status seperti ini, tabungan awal 1 miliar, inflasi 3%, bunga 6% per tahun, itu tabungan kamu setelah 30 tahun dari sekarang itu masih aman, bahkan masih sisa banyak banget. Nah, ketika ada faktor salah satu variabel yang berubah atau faktor yang berubah, misalnya, ketika kamu mau diambil, ini jadi 5% per tahun. Nah, ini akan berubah nih. Berarti di tahun 2048 itu uang kamu udah habis. Secara pengeluaran kamu akan naik. Ini ya, grafik yang warna biru itu akan naik. Yang merah itu tabungan kamu, tabungan akhir tahun plus bunga. Di tahun 2048 uang kamu udah habis. Jadi kurang lebih bertahan selama 28 tahun. Dengan inflasi dan bunga yang 6%. Ketika kamu misalnya rubah, kalau 5% per tahun habis ya berarti. Misalnya kamu mau 4,5% per tahun. Nah, ini masih bisa bertahan sampai 30 tahun ke depan. Masih ada sisanya setelah 30 tahun. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi teori Bill Bengen bisa diterapkan di Indonesia? Jawabannya bisa. Bisa banget malah. Ini simpel banget. Cuma pakai reksadana pasar uang. Itu misalnya kamu mau ubah-ubah lagi cuman 3% per tahun deh misalnya. Ini bisa dilihat ya, kalau misalnya 4% per tahun berarti per bulannya 3,3 juta. Kalau misalnya 5% per tahun berarti per bulannya 4,1 juta. Nah, lebih gitu sih. Ini kalau misalnya nih 4% dengan inflasi 4% per tahun. Ini juga akan berubah drastis. Jadi lebih landai kan. Tapi tetap bisa bertahan selama 30 tahun ke depan. Misalnya bunganya juga turun nih, bunganya jadi 5,5%. Ini tarik ke bawah. Tetap masih bisa bertahan. Jadi walaupun bunganya suku bunga turun, tapi ini masih bisa bertahan sampai 30 tahun ke depan. Nah, turunannya dari 4% rules itu adalah 25 times rules. Jadi, ketika kamu punya 4% rules, asumsinya adalah seorang yang pensiun. Jadi misalnya kita sebut Pak Doni pensiun di usia misalnya 65 tahun, itu berapa uang yang ia punya, tabungannya berapa yang punya. Misalnya dalam hal ini 1 miliar. Nah, 4% rules itu berpikir berapa sih uang yang bisa ditarik per tahun, sehingga kamu bisa aman sampai 30 tahun ke depan. Kalau 25 times rules itu berapa uang yang kamu perlukan untuk bisa mencukupi pengeluaran yang kamu inginkan, atau pengeluaran yang gaya hidup seperti apa yang kamu inginkan. Jadi misalnya, nah makanya ini dalam rumus ini sedikit dibalik. Kalau yang tadi ini kan rumusnya tabungan awalnya berapa, sedangkan kalau yang ini kamu mau pengeluarannya berapa sebulan.
Jadi kamu dari sini bisa menghitung dengan gaya hidup seperti apa, kamu perlu nabung seberapa banyak untuk bisa menggunakan teori ini. Misalnya kamu mau 5 juta per bulan. Pengeluaran kamu satu keluarga itu 5 juta per bulan. Atau kalau misalnya 5 juta terlalu kecil, 10 juta deh. Misalnya 10 juta per bulan. Berarti kamu perlu menabung sebesar 3 miliar rupiah. Pengeluaran per tahunnya jadi segini, inflasi 3% sama, pengeluaran plus inflasi, bunga 6%, bunga tabungan di akhir tahun plus bunga. Kalau kamu lihat ke bawah, grafiknya akan seperti ini. Aman. Jadi setelah 30 tahun pun kamu masih bisa hidup. Ya, jadi dengan teori ini, pengeluaran kamu 10 juta per bulan, atau pengeluaran per tahunnya 120 juta per bulan, kalau kamu punya dana 3 miliar, kamu udah bisa santai aja. Cuman ngandelin dari bunga, dari reksadana pasar uang, itu kamu udah bisa hidup 30 tahun ke depan, nggak ngapa-ngapain. Dalam tanda kutip, selama 3 faktor yang sudah menjadi penentunya itu tetap. Yang pertama, pengeluaran kamu. Yang kedua, inflasi. Dan yang ketiga, bunga. Jadi ketika ini berubah, misalnya tiba-tiba nih, inflasi tuh naik jauh dari 5 semua. Akan terjadi pelandaian yang sangat parah. Jadi, walaupun ini realitanya mungkin nggak akan sebesar ini ya. Kan ini inflasi itu agak dalam tanda kutip persepsi ya, jadi belum tentu akan sebesar ini, tapi kalau secara teori di tahun 2047 uang kamu sudah habis, tahun 2048 uang kamu sudah habis karena inflasi yang naik dari 3% jadi 5%, seperti itu. Nah, ini silahkan kamu otak-atik. Dengan rules yang ini, 25 kali rules, kamu bisa menentukan berapa gaya hidup seperti apa yang kamu inginkan dan berapa uang yang kamu harus tabung. Dengan asumsi uang yang kamu tabung ini masih bisa bertahan selama 30 tahun ke depan. Dengan 4% rules, mungkin kamu mempersiapkan untuk orang tua atau nenek atau kakek, kamu melihat berapa sih uang yang bisa mereka kumpulkan, dan 4% itu adalah angka yang sangat konservatif untuk bisa ditarik selama minimal 30 tahun ke depan untuk bisa menghidupi pengeluaran mereka. Dengan asumsi ya pengeluarannya dijaga, inflasi dan bunga yang kurang lebih stabil. Seperti ini. Kesimpulannya, jadi ini asumsinya kita benar-benar ngandelin dari tabungan aja. Walaupun memang selain dari tabungan kita bisa dapat sumber income yang lain. Misalnya ketika pengeluaran kamu di sini 3,3 juta doang. Jadi kamu kalau mau aman punya tabungan 1 miliar, cuma bisa keluar 3 juta per bulan. Ya mungkin atau enggak itu balik lagi tergantung personal kamu. Misalnya 3 juta per bulan ini terlalu kecil, kamu maunya pengeluarannya 5 juta per bulan. Kan bisa aja 1,2 juta lah. Iya, 1,2 jutanya itu nggak harus ngambil dari tabungan ini. Bisa dari sumber lain. Misalnya kamu punya kontrakan atau income lainnya yang nggak perlu kamu hadir. Tentunya kebutuhan 4% rules-nya jadi tidak perlu setinggi simulasi. Ya seperti yang tadi, kalau misalnya pengeluaran kamu 5 juta, tapi 3,3 jutanya aja yang kamu ambil dari tabungan, masih bisa bertahan jauh lebih panjang. Yang kedua, bisa aja nggak cuma dari pasar uang. Jadi William Bengen, ini kan karena dia percobaan simulasinya atau penelitiannya dia lakukan itu di Amerika, dia menggunakan 50% obligasi dan 50% saham. Dan setiap tahunnya nanti di-rebalance lagi. Jadi kalau kamu mau pelajari lebih detail, ada di deskripsi, silahkan kamu baca lebih detail sih. Jadi agar mudah di Indonesia kita pakai yang paling konservatif aja, yang paling simpel, yaitu pakai pasar uang. Kamu bisa pakai obligasi, pakai saham juga bisa, walaupun ya kalau saham lebih fluktuatif harganya, balik lagi ke personal kamu maunya gimana. Dan yang terakhir, kamu bisa mempersiapkan waktu pensiun kamu dari sekarang dengan rules 25 kali. Diusahakan agar anak kamu bukanlah faktor penentu pensiun kamu. Jadi dari sekarang bisa disiapkan, bisa dikira-kira berapa sih sebetulnya uang yang gue harus siapin kalau gue mau pensiun. Nah ini balik lagi tergantung gaya hidup kamu, tergantung nanti inflasinya seperti apa dan suku bunganya seperti apa. Semakin kecil gaya hidup kamu, semakin mudah juga untuk mencapai target dana pensiun yang kamu bisa gunakan sampai minimal 30 tahun ke depan. Ya kurang lebih itu video tentang perlu nabung berapa sih buat pensiun. Nah ini salah satu perhitungan yang jarang dipikirkan oleh orang-orang, padahal penting banget karena kita nggak bisa selamanya kerja. Dan siapa juga yang mau sampai meninggal, sampai tutup usia tuh kerja. Kita perlu menikmati hidup juga, jadi perlu dipersiapkan dari sekarang. Dan semoga video ini bermanfaat. Like jika menyukai video ini, subscribe bila ingin mendapatkan konten serupa. Thank you and see you on next video. Bye!